Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Baik teman-teman, tadi saya merasakan energi yang tiba-tiba langsung menampakkan sebuah sosok di depan saya. Assalamualaikum ya Soibul Wilayah dari Celkuip Kota Mukhtar. Siapakah dirimu wahai makhluk? Bismillah. Baik teman-teman, saya dihadang sosok makhluk ya. Dia berjubah seperti kakek-kakek tua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, jika seperti itu, silahkan kau masuklah ke tubuh saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berhentilah kau manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah dirimu Tuhan? Mengapa dirimu menghadang diriku? Kau adalah Dangik, manusia yang dipilih untuk melindungi pusaka Batu Palingkir. Bagaimana dirimu tahu tentang diriku, Tuhan? Kok sebegitu dalamnya mengetahui diriku, bahkan sampai namaku dan pusaka yang saya pegang ini? Saya memiliki kemampuan untuk melihat apa yang terjadi, apa yang tidak terlihat. Saya juga memiliki pengetahuan tentang pusaka yang kau pegang dan peran dari dirimu dalam melindunginya. Namun saya harus memberitahumu bahwa kedatanganmu tidaklah suatu kebetulan. Saya telah melihat tanda-tanda bahwa perang besar akan segera terjadi antara manusia dan penguasa hutan belaran ini. Allahu Akbar. Apa yang kau maksud dengan perang besar? Ya, perang besar. Penguasa hutan belaran telah merasa terancam oleh kehadiran manusia di hutan ini. Mereka akan melakukan segala cara untuk melindungi wilayah mereka. Jika seperti itu, apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Dan sebelumnya, mohon maaf, siapa sebenarnya jenengan? Saya adalah Ki Blandrang Gua. Saya adalah peramal yang terkenal di hutan belaran ini. Siapapun makhluk yang ada di hutan ini mengetahui namaku. Baiklah, Ki Blandrang Gua ya. Kita lanjutkan obrolan kita tadi tentang penguasa hutan ini. Kira-kira jangan tahu atau tidak, saya harus bagaimana? Kau harus bersiap-siap untuk menghadapi perang besar itu. Kau harus melindungi pusakamu dan membantu para makhluk, terutama dari bangsamu, untuk memenangkan perang tersebut. Baiklah Ki Blandrang. Sebenarnya jika kau ini peramal, berarti kau bisa meramalkan tentang diriku. Tentu saja. Diriku telah melihat ramalan bahwa akan ada salah satu manusia yang menembus batas wilayah hutan belaran, dan dia akan menemui sang pemimpin di sana. Lantas,
Jika seperti itu, apa yang akan terjadi selanjutnya, Tuan? Ramalan itu mengatakan bahwa manusia itu akan menaklukkan sang pemimpin dan mengambil alih kendali atas hutan belaran ini. Jika kau tahu ataupun kau mengetahui ramalan itu, tentunya kau tahu siapa manusia itu. Saya tidak tahu pasti, tapi saya memiliki perasaan bahwa dirimu mungkin adalah manusia itu. Astagfirullahaladzim. Tunggu dulu Tuhan, sebentar, saya ingin menghela nafas saya. Saya datang kemari dengan tujuan yang saya pun sebenarnya kurang tahu, kurang paham, dan saya hanya berjalan di sini dan mencari kejanggalan yang ada di hutan ini. Mungkin ini adalah salah satu petunjuk dari Gusti Allah ya, tentunya. Ada beberapa hal yang perlu kau ketahui tentang ramalan ini, manusia. Pertama, ramalan ini tidak hanya tentang dirimu, tapi tentang nasib hutan belaran ini. Kedua, ada beberapa pihak yang tidak ingin ramalan ini terwujud, dan mereka akan melakukan segala cara untuk menghentikan manusia itu. Baik Tuan, apa yang harus saya lakukan untuk membuat ramalan ini terwujud kira-kira? Dirimu harus menemui sang pemimpin hutan belaran ini dan mengungkapkan kebenaran tentang dirimu. Tapi kau harus berhati-hati karena ada banyak bahaya yang mengancam di hutan ini. Dangik. Ya, kenapa Tuan? Apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan lagi? Diriku harus melarang dirimu untuk memasuki lebih dalam hutan ini. Lah, mengapa Tuan? Kau katakan memang ada manusia, tapi itu bukan saya. Dan saya pun merasa itu bukan saya ya. Saya berada di sini itu baru beberapa hari dan saya belum tahu siapa pemimpin di sini, apa yang terjadi di sini. Saya ini lagi mencari informasi tentang itu Tuan. Saya takut bahwa dirimulah manusia yang telah kuramalkan untuk menaklukkan sang pemimpin hutan belaran ini. Saya tidak ingin melihat kehancuran hutan belaran dan makhluk-makhluk yang hidup di dalam hutan ini. Tapi begini Tuan, saya tidak ingin menaklukkan sang pemimpin yang ada di hutan ini. Saya hanya ingin membantu dan tujuan saya adalah melindungi hutan ini Tuan. Diriku tidak yakin apakah benar-benar memang dirimu memiliki niat yang baik. Tapi saya mohon kepadamu, janganlah kau memasuki hutan ini. Jangan kau membuat diriku dan makhluk-makhluk yang lain di sini menjadi khawatir. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ki Blandrang gua, saya mengerti tentang kekhawatiran dirimu tentang nasib belaran jika memang akan ada pertempuran ya. Tapi saya ingin bertanya sedikit. Apakah dirimu yakin bahwa manusia itu adalah diriku? Diriku yang telah diramalkan untuk menaklukkan sang pemimpin yang ada di hutan ini. Dari penglihatanku, saya yakin sekali
ramalan itu telah dikatakan oleh leluhurku. Dan saya telah melihat tanda-tanda yang mengatakan bahwa dirimu adalah manusia itu. Begini Ki Blandranggoa, saya memberitahumu bahwa ramalan itu tidak selalu benar ya. Perlu garis bawahi, ramalan itu tidak selalu benar. Ada banyak hal yang dapat mengubah jalan nasib. Dan saya tidak ingin menjadi orang atau manusia yang menentukan nasib di hutan belaran ini. Apa yang dirimu maksud? Saya ingin menjadi orang yang membantu, bergunalah intinya, dan saya ingin menguak kebenaran yang ada di hutan belaran ini. Dan hutan ini agar nantinya menemukan jalannya sendiri. Bukan manusia yang harus menentukan jalan dari hutan ini. Kau memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Saya percaya bahwa kau dapat membantu hutan belaran untuk menemukan jalannya sendiri. Terima kasih Tuhan atas pujian darimu. Tapi pujian itu sama dengan sandungan. Satu garis lurus. Dan di sini saya ingin melakukan yang terbaik untuk membantu hutan ini, Tuhan. Saya percaya, tapi saya masih memiliki satu permohonan untuk dirimu manusia. Permohonan? Kok katakan permohonan? Apakah itu Ki Blandrang? Saya mohon dirimu untuk tidak memasuki hutan ini sekarang. Saya masih memiliki beberapa hal yang perlu saya lakukan untuk mempersiapkan hutan ini. Baiklah jika seperti itu. Saya tahu Tuhan, dirimu tidak ingin hutan ini mungkin rusak ataupun hancur, bahkan banyak imbas nantinya jika memang benar ramalanmu. Tapi saya di sini tegaskan lagi bahwasanya ramalan itu belum tentu pasti ya Tuhan. Ya, terima kasih banyak manusia. Begini, Ki Blandranggoa ya. Sebelum dirimu pergi, saya ingin sedikit berbagilah ataupun berbincang dengan dirimu. Ini tentang nasib, takdir, dan ketetapan dari Gusti Allah ya. Sesuatu yang tidak dapat kita ubah, itu semua adalah nasib, takdir, dan ketetapan ya. Tapi apa yang dapat kita ubah adalah bagaimana kita merespon dan menghadapi apa yang telah ditetapkan, seperti itu Tuhan. Benar sekali. Kau memang benar. Saya telah melupakan bahwa kita tidak dapat mengubah nasib. Tapi kita dapat mengubah bagaimana kita menghadapinya. Nah, begitu Tuhan. Kalau begitu kan enak maksudnya loh. Jadi jenengan tidak terpaku dengan satu ramalan yang dirimu sebut itu kepastiannya. Janganlah kita terlalu terikat pada apa yang telah ditetapkan. Tapi janganlah kita juga terlalu pasrah pada nasib Tuhan. Kita harus selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dan menghadapi apapun yang telah ditetapkan dengan sabar dan tawakal. Itu adalah kuncinya Tuhan. Terima kasih manusia. Di sini saya dapat belajar banyak dari dirimu. Saya akan mengingat kata-katamu tadi. Jangan kamu lupa juga Ki Blandrang, kita semua adalah hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dan menghadapi apa yang telah ditetapkan dengan sabar dan tawakal.
Jika seperti itu, saya memiliki beberapa pertanyaan untukmu. Apa yang ingin kau tanyakan? Tanyakanlah saja. Tentunya dengan ucapan atau perkataanmu, saya dapat simpulkan bahwasanya dirimu menganut sebuah kepercayaan, yaitu Islam. Saya pernah mendengar itu. Ya, jenengan benar sekali. Apa yang ingin jenengan tanyakan? Silahkan Ki Blandranggoa. Dalam agama Islam, apa yang dimaksud dengan tuntunan dan ketetapan yang ditentukan oleh Tuhanmu, yaitu kau sebut Allah? Alhamdulillah. Begini, Tuan Blandranggoa. Dalam Islam, tuntunan dan ketetapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak dapat diubah oleh makhluk atau oleh manusia. Tuntunan ini meliputi segala tentang kehidupan, termasuk ibadah, akhlak, dan muamalah. Seperti itu, Tuan. Jadi, tuntunan adalah ketetapan. Itu adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Tuhanmu. Dan kita harus mengikuti, bahkan mematuhi apa yang telah ditentukan. Seperti itukah manusia? Benar sekali Ki Blandrang. Dalam Islam kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, dan apa yang telah ditentukan olehnya adalah yang terbaik untuk kita semua. Lagi-lagi, saya mendapat pembelajaran yang banyak dari dirimu, tentunya tentang Islam dan tuntunan serta ketetapan yang ditentukan oleh Tuhanmu. Alhamdulillah, jika seperti itu kita bisa berbagi, kita bisa saling mengingatkan satu sama lain, kita bisa berbincang-bincang banyak, bahkan di sini kita bisa saling sharing ataupun kita membahas tentang tuntunan ketetapan yang diajarkan oleh agama Islam, Tuan. Tapi di sini saya sebenarnya ada pertanyaan juga untuk dirimu. Apa sebenarnya kepercayaan dari dirimu, Tuan? Diriku patuh kepada Tuhan, Tuhan yang Esa, Sang Pencipta alam semesta. Diriku percaya bahwa hanya ada satu Tuhan di dunia ini, dan diriku tidak membedakan antara agama atau kepercayaan lainnya. Jadi dirimu tidak menganut agama tertentu, begitu? Benar, aku tidak menganut agama tertentu. Diriku hanya percaya pada kebenaran dan keadilan yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang Esa. Alhamdulillah. Ya, nanti dulu kita cermati lagi, kita kuak apa sebenarnya yang ada di hutan ini ya. Baik, jika seperti itu kau memilih kepercayaan yang sangat kuat dan murni. Saya sangat menghormati kepercayaanmu, Tuan Blandrang. Terima kasih. Saya juga menghormati kepercayaanmu, manusia. Alhamdulillah. Dangik, aku ingin tahu lebih banyak tentang agama yang kau anut. Begini, apa yang membuat dirimu percaya kepada Allah
Baiklah, Ki Blandrang. Saya percaya pada Tuhanku ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya telah merasakan kehadirannya dalam hidupku tentunya. Saya telah merasakan kasih sayang, merasakan keadilan dan kebijaksanaannya dalam setiap langkah hidupku. Tapi bagaimana dirimu tahu Tuhanmu tentunya benar-benar ada? Mungkin itu hanya sebuah mitos atau legenda yang diciptakan oleh bangsamu. Begini, Tuan Blandrang, saya memang tidak dapat membuktikan keberadaannya ya, secara logis ataupun ilmiah, tapi aku dapat merasakan kehadirannya dalam hati dan jiwaku. Saya percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada, dan saya telah merasakan kehadirannya dalam hidupku. Tapi bagaimana dirimu tahu Allah itu tidak hanya sebuah ciptaan dari pikiran manusia? Mungkin Allah hanya sebuah konsep yang diciptakan oleh manusia untuk menjelaskan fenomena alam yang tidak dapat dijelaskan. Saya tidak dapat membuktikan, Tuhan. Tapi di sini saya dapat merasakan untuk kehadiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati dan jiwaku. Saya percaya Allah itu benar-benar ada, dan saya telah merasakan kehadirannya dalam hidupku, Tuhan. Danggik, awi diriku heran dengan apa yang kau katakan. Kau selalu mengatakan bahwasanya kau merasakan kehadirannya. Tapi di sini saya ingin memintamu untuk membuktikan bahwa Allah itu benar-benar ada. Saya ingin tahu apa yang membuat dirimu percaya kepada Tuhanmu. Sekali lagi Tuhan, saya tidak dapat membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara logis ataupun ilmiah, tapi saya dapat membuktikan keberadaannya melalui pengalaman dan perasaanku, Tuhan. Apa yang kau maksud dengan pengalaman dan perasaan? Yang saya maksud, saya telah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupku. Saya telah merasakan kasih sayang yang Ia berikan, keadilan, bahkan kebijaksanaan dalam setiap langkah-langkah hidupku, Tuan Blandrang. Tapi bagaimana dirimu tahu bahwa itu bukan hanya perasaan atau bahkan imajinasimu saja? Saya tahu itu bukan hanya perasaan atau imajinasi dari diriku, karena saya telah merasakan kehadirannya dalam cara yang sangat nyata dan tentunya mutlak ini. Saya telah merasakan kehadiran dalam setiap detik-detik, setiap langkah hidupku, dan saya telah melihat bukti-bukti keberadaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam alam ini. Baiklah, saya ingin melihat di mana bukti keberadaan Allah yang kau sebut. Tunjukkan saja satu keajaiban yang sangat nyata dan tidak dibuat oleh manusia tentunya.
Baik Ki Blandrang, insya Allah saya akan menunjukkan satu keajaiban yang kau inginkan ya. Ini sangat nyata dan tidak bisa dibuat-buat oleh makhluk ataupun manusia seperti saya. Coba tolong, kau lihat telapak tanganku, Ki Blandrang. Lihatlah tiap garis yang ada di tanganku. Apa yang harus aku lihat? Perhatikan Tuhan, perhatikan garis-garis yang ada di tanganku ini. Coba kau samakan dengan tanganmu, bahkan dengan makhluk-makhluk yang kau temui. Apakah antara garis-garis di telapak tanganku ini ada yang sama persis? Apakah ini sama dengan garis tangan yang ada di tanganmu itu? Lihatlah dengan baik-baik Ki Blandrang. Saya tidak menemukan kesamaan antara garis-garis telapak tanganmu dengan garis telapak tanganku, bahkan dengan kakiku. Ini adalah keajaiban yang sangat nyata dan tidak bisa dibuat oleh manusia. Benar sekali Ki Blandrang. Coba kau perhatikan lagi, silahkan. Keajaiban ini adalah bukti keberadaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat disangkal, Tuan Blandrang. Baiklah Dangik, saya ingin melihat lebih banyak keajaiban yang kamu katakan sebagai bukti keberadaan dari Tuhanmu. Tunjukkanlah, tolong. Tunjukkan saya lebih banyak lagi bukti yang tidak dapat untuk saya sangkal. Baiklah Ki Blandrang, insya Allah saya akan menunjukkannya lagi. Sekarang tolong kau pejamkan matamu. Bayangkan di sana ada sebuah tempat yang penuh dengan hewan, tumbuhan, bahkan makhluk-makhluk di sekitar. Berbagai hewan ya, tentunya jangan satu hewan saja. Terus bayangkanlah tumbuhan itu berbeda-beda tumbuhan, beragam jenis tumbuhan. Bayangkan, apakah sudah kau bayangkan? Ya, saya mulai membayangkan. Tapi saya membayangkan tempat ini jauh dari tempat kita. Iya, tidak masalah. Yang terpenting kau bayangkan di situ banyak tumbuhan, banyak bunga-bunga, banyak hewan-hewan. Kau bayangkan saja. Kau sudah melihatnya? Sudah saya bayangkan semua yang kau sarankan tadi. Baiklah, di situ dirimu akan melihat keajaiban yang tidak dapat disangkal Ki Blandrang. Apa yang harus saya lihat? Perhatikan saja tumbuhan-tumbuhan itu, hewan-hewan itu. Kau akan melihat bahwa mereka semua memiliki perbedaan dan mereka memiliki fungsi yang sangat unik. Fungsinya adalah mereka berlain-lain fungsi antara hewan satu dan yang lainnya. Misalkan kau bayangkan kupu-kupu, dia akan hinggap di bunga. Kau bayangkan sebuah ini mungkin, mohon maaf teman-teman, babi, dia berada di tempat yang kotor. Bukan begitu Tuhan? Ya memang seperti itulah hewan. Lantas apa yang menjadi keajaiban dari Tuhanmu? Ki Blandrang gua, perhatikan lagi terus. Mereka melakukan hal-hal yang berbeda. Disitulah keajaiban dari
Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diciptakan dengan fungsinya masing-masing. Bukan begitu? Mereka memiliki manfaat satu sama lain. Benar katamu, memang benar. Ya, ini bisa disebut dengan keajaiban. Ini adalah bukti keberadaan Tuhanmu. Tentu ini tidak bisa untuk saya sangkal. Dangi, aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Sejatinya, apa itu sebenarnya Islam? Dan bagaimana cara makhluk-makhluk yang mengaku dirinya Islam menjalankan ibadah kepada Allah? Begini Tuan, Islam adalah agama yang diajarkan oleh beliau baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Islam berarti penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang mengaku Islam disebut Muslim. Dan bagaimana cara Muslim menjalankan ibadahnya kepada Tuhannya? Ada beberapa cara, Tuhan, yang dilakukan oleh para Muslim untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Muslim melakukan sholat 5 waktu dalam sehari, yaitu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Apa itu sholat? Astagfirullahaladzim. Kok benar-benar tidak tahu Tuhan? Begini. Sholat adalah ibadah yang dilakukan oleh Muslim untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat, Muslim membacakan ayat-ayat Al-Quran, melakukan gerakan-gerakan tertentu, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang dilakukan oleh Muslim untuk menjalankan ibadah kepada Tuhannya? Selain sholat, Muslim juga melakukan puasa pada bulan Ramadan, dan membayar zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan satu lagi, melakukan haji ke Mekah. Mekah tahu itu berada di Arab. Itu pun jika mampu Tuhan, dalam tanda kutip, jika makhluk itu mampu. Baiklah, saya ingin tahu lebih banyak tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Dan apa yang terkandung dalamnya? Subhanallah. Baik, pertanyaan yang cukup bagus Tuan. Saya akan menjelaskan, tapi ini setahu saya ya, mohon maaf. Ini menurut yang saya ketahui ya, dan yang saya pelajari. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran berisi ajaran-ajaran tentang keimanan, tentang keadilan, dan tentang kebijaksanaan. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran, manusia? Al-Quran berisi berbagai macam ajaran, termasuk ajaran tentang keimanan, itu yang terutama, tentang keadilan, tentang kebijaksanaan. Al-Quran juga berisi kisah-kisah tentang nabi-nabi terdahulu, Tuhan, serta ajaran tentang bagaimana hidup yang baik dan benar. Seperti itu Tuhan. Apa yang membuat Al-Quran begitu istimewa bagi para Muslim? Al-Quran adalah kitab suci Tuhan. Begini, kitab suci ini yang bernama Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri
Al-Quran tidak dapat diubah atau diganti oleh makhluk ataupun oleh manusia, dan merupakan sumber ajaran yang paling akurat dan dapat dipercaya. Seperti itu, Tuhan. Baik, jika seperti itu, saya ingin mendengar Al-Quran. Tolong bacakan saya ayat-ayat Al-Quran untukku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Insya Allah akan saya bacakan ya. Baiklah, kau dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sudahkah? Apa arti dari ayat-ayat tersebut? Kau tahu tentang ayat-ayat yang ada di Al-Quran berarti? Saya belum mengetahui. Tapi yang kau bacakan itu adalah penggalan. Ya, kau benar. Ayat-ayat tersebut adalah pembukaan dari surat Al-Fatihah, yang merupakan surat pertama dalam Al-Quran. Ayat-ayat tersebut berarti segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang memiliki hari pembalasan. Saya ingin mendengar ayat Al-Quran lagi, Dangik. Yang lain tentunya jangan yang tadi kau katakan ataupun kau bacakan. Baik, Ki Blandrang. Ini ada suatu penggalan ya. Ya, bukan penggalan, ini suatu suratan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kau mendengarnya, Tuhan? Saya merasa sangat istimewa dan indah dalam ayat-ayat itu. Apa arti dari ayat tersebut, manusia? Ayat-ayat tersebut adalah, saya ambil tadi dari surat Al-Ikhlas ya, yang merupakan surat ke-112 dalam Al-Quran. Ayat-ayat tersebut berarti artinya adalah ini, dengarkanlah. Katakanlah, Dia adalah Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Mandiri. Dia tidak beranak dan tidak diperanak, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Maksudnya, tidak ada sesuatu yang setara atau sebanding dengan Allah, seperti itu, Tuhan. Saya ingin tahu tentang syarat atau aturan untuk menjadi Muslim ataupun Islam. Apa yang harus saya lakukan jika saya ingin menjadi Muslim? Alhamdulillah, semoga terbuka pintu hatimu dan tergugah dirimu untuk menjadi Muslim, Tuhan. Untuk menjadi seorang Muslim ada beberapa syarat dan aturan yang harus dipenuhi. Pertama, dirimu harus mengucapkan kalimat syahadat, yaitu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kau dengar? Apa arti dari kalimat syahadat tersebut? Kalimat syahadat tersebut berarti tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan mengucapkan kalimat syahadat, dirimu menyatakan bahwa dirimu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Lantas, apa lagi yang harus aku lakukan untuk menjadi Muslim? Ya, dirimu memang belum mengucapkan itu, tapi jika dirimu mau, insya Allah akan saya tuntun. Nanti, manusia,
Saya bertanya lagi, selain mengucap kalimat itu, apalagi yang harus saya lakukan jika saya ingin menjadi seseorang ataupun sesosok makhluk muslim? Ya, selain mengucap syahadat tadi, dirimu juga harus melakukan 5 rukun Islam, yaitu sholat 5 waktu dalam satu hari. Yang kedua puasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga adalah zakat, membagikan sedikit harta kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat adalah haji ke Mekah jika dirimu mampu. Mohon maaf, saya salah menyebut. Yang kelima itu tadi, haji. Yang pertama saya ulangi, yaitu syahadat. Kedua, sholat 5 waktu. Ketiga, puasa pada bulan suci Ramadan. Keempat, zakat. Dan yang kelima adalah haji menuju Mekah jika mampu. Baiklah, saya ingin tahu lebih banyak tentang apa tadi kau katakan puasa Ramadan. Ya itu. Apa itu puasa Ramadan dan apa tujuannya? Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jawaban saya membuat hatimu tergugah. Puasa Ramadan adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang saya sebutkan tadi. Puasa Ramadan adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam selama bulan Ramadan, yaitu bulan ke-9 dalam kalender Islam, Tuhan. Ya, lantas apa tujuan dari puasa itu? Tujuan dari puasa itu adalah untuk meningkatkan kesadaran dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpuasa kita dapat mengendalikan diri kita. Kita dapat mengendalikan diri kita ya tadi itu dari hal-hal yang tidak baik. Dan kita dapat meningkatkan kesabaran serta kekuatan kita. Bagaimana cara berpuasa Ramadan? Cara berpuasa di bulan Ramadan adalah dengan tidak makan dan tidak minum dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selain itu, Tuhan, kita juga harus menjauhi hal-hal yang tidak baik seperti berbohong, berzina, dan hal-hal buruk lainnya. Apakah dirimu mudeng ataupun maksud? Ya, sedikit. Saya dapat mencerna untuk perkataanmu. Apakah bulan ini yang disebut bulan Ramadan, Dangik? Ya, kau benar sekali, Ki Blandrang Gua. Bulan ini memang bulan Ramadan, bulan yang suci dan penuh berkah. Jadi saya harus berpuasa mulai hari ini. Alhamdulillah. Ya, jika dirimu muslim itu sebenarnya sudah terlewat. Bukan hari ini, sudah ada 2 minggu. 2 minggu sudah saya melakukan puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan jika dirimu memang ingin menjadi muslim, kau wajib berpuasa di bulan Ramadan, Tuhan. Ya, itu syarat yang cukup banyak ya. Banyak sekali. Tapi saya masih ragu, manusia. Apakah saya harus masuk Islam? Tapi sebelumnya saya ingin menyiapkan diriku terlebih dahulu sebelum diriku membuat keputusan yang besar ini. Ya, Tuan Blandrang, saya mengerti. Memang benar bahwa keputusan untuk masuk Islam itu harus dipertimbangkan dengan baik. Saya memberimu waktu untuk memikirkan dan menyiapkan dirimu. Jika memang dirimu benar-benar ingin menjadi muslim tentunya. Baiklah, terima kasih banyak, manusia. Saya akan memikirkan dan menyiapkan diriku dengan baik. Saya akan kembali menemui dirimu jika saya telah membuat keputusan.
Baiklah, saya akan menunggu dirimu. Tentunya dengan senang hati saya menunggu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu petunjuk dan kebijaksanaan dalam membuat semua keputusanmu. Ya, saya akan membiarkan dirimu untuk memasuki hutan ini setelah kita berbincang-bincang tentunya. Tapi saya ingatkan, ada beberapa kisi-kisi ataupun yang terjadi tentang hutan ini. Apa? Apa yang kamu ingin katakan kepada saya, Ki Blandrang? Coba jelaskan sedikit, karena saya benar-benar tidak mengetahui apa yang terjadi di hutan ini. Hutan Belaran dipimpin oleh Raja Sawang Aruma. Dia memiliki pusaka pedang merah yang sangat kuat dan berbahaya. Oh, seperti itu ya. Mohon maaf. Apa yang membuat pedang merah itu begitu kuat, Tuan? Pedang merah itu dibuat dari logam yang sangat langka dan kuat. Selain itu, pedang itu juga memiliki kekuatan magis yang sangat besar. Baik. Apa yang terjadi jika saya bertemu dengan Raja Sawang Aruma ya? Jika dirimu bertemu dengan Raja Sawang Aruma, kau harus sangat berhati-hati. Dia adalah pemimpin yang sangat kuat dan berani. Dan dia tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatannya jika dia merasa terancam. Baiklah Ki Blandrang, apakah Raja Sawang Aruma mengetahui tentang ramalan yang kau sebutkan tadi? Iya, tentunya. Raja Sawang Aruma mengetahui tentang ramalanku. Dia telah mendengar tentang ramalanku dari berbagai sumber. Dia sangat ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa yang akan terjadi. Baiklah, apakah apa yang raja itu ingin lakukan dengan ramalanmu itu? Raja Sawang Aruma ingin menggunakan ramalanku untuk kepentingannya sendiri. Dia ingin mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, sehingga dia dapat mempersiapkan dirinya dan meningkatkan kekuatannya. Baiklah, jika seperti itu, apa yang akan terjadi jika raja itu mengetahui bahwa saya adalah orang ataupun manusia yang ada dalam ramalanmu? Jika Raja Sawang Aruma mengetahui bahwa dirimu adalah manusia yang ada dalam ramalanku, dia akan melakukan segala cara untuk menghentikan dirimu. Dia tidak akan ragu untuk menggunakan seluruh kemampuannya demi menghancurkan dirimu. Baiklah, terima kasih banyak atas informasimu. Saya sangat menghargai kesetiaanmu untuk berbagi informasi tentang hutan Belaran ini. Dan tentunya tentang Raja Sawang Aruma, Ki Blandrang gua. Ya, sama-sama. Di sini kita harus saling membantu, bukan begitu? Saya ingin dirimu tahu bahwa saya sangat menghargai kesetiaan dirimu untuk mempertimbangkan pilihanku tentang agama Islam. Ya, saya juga sangat menghargai kesetiaan dari dirimu. Pertimbangkanlah pilihanmu. Saya berharap dirimu dapat menemukan jalan yang benar dan memiliki agama yang sesuai dengan hati nuranimu. Baiklah, saya akan mempertimbangkan pilihanku dengan baik. Saya berharap saya dapat menemukan jalan yang benar dan memilih
agama yang sesuai dengan hati nuraniku. Baiklah Ki Blandrang, terima kasih. Saya sangat menghargai ya. Dan terima kasih banyak atas semua informasi yang telah kau berikan kepada dirimu. Baiklah, sama-sama manusia. Berhati-hatilah dirimu. Tadinya saya ingin kau segera pergi dari hutan ini. Tapi lakukanlah apa yang ada dalam hatimu. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dan apa yang sedang terjadi di sini. Kekhawatiran makhluk-makhluk menjadi kekhawatiran bagi diriku juga. Ya Tuhan, saya mengerti. Insya Allah saya akan mempertimbangkan semua apa yang jenengan katakan. Dan di sini juga saya pribadi saya merasa mungkin bukan sayalah manusia yang kau sebut dalam ramalan itu. Tapi jikapun manusia itu adalah saya, insya Allah sebisa saya tidak akan membuat hutan ini menjadi hancur seperti ramalan yang telah kau sampaikan kepada makhluk-makhluk yang berada di tempat ini. Terserah dirimu. Saya akan menemui dirimu jika saya sudah memiliki pilihan dalam hatiku, manusia. Baik Tuhan, silahkan. Kau berpikirlah dan semoga Gusti Allah memberikan rahmat dan hidayah pada dirimu. Amin, Allahumma amin. Baiklah, saya akan pergi dari hadapan dirimu. Salam dan berhati-hatilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Suara apa itu? Ya Allah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, sedikit informasi bahwasanya ternyata hutan ini memiliki pemimpin, yaitu pemimpinnya adalah Raja Sawang Arumaya. Dan Raja Sawang Aruma itu sudah mengetahui tentang ramalan dari siapa tadi, Blandrang Gua. Ya betul-betul. Berarti di tempat ini sedang ada berita ataupun news, hot news, yaitu tentang ramalan, Lur. Ya, sekali lagi saya tekankan kepada jenengan bahwasanya ramalan itu belum tentu pasti ya. Karena ramalan itu masih 50-50, bahkan bisa juga ramalan itu hanyalah omong kosong belaka. Jadi saya tidak ingin membatasi kepercayaan ataupun apapun tentang ramalan. Pada intinya kita pasarkan semuanya kepada Gusti Allah saja, Lur. Seperti itu. Mungkin saya akan lanjut ini sedikit demi sedikit mendapat informasi. Ternyata hutan ini adalah hutan belaran dan rajanya bernama Sawang Aruma. Let's go kita, Lur. Jangan lupa doakan saya, semoga di hutan ini kita dapat menemui sebuah pelajaran. Ya, pelajaran yang baik tentunya, yang dapat dimanfaatkan. Baik, saya akan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.